berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam 45 menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di episode kali ini kita akan membahas topik menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu tumbuh kembang gigi anak. Kita ketahui bersama tahap pertumbuhan gigi bayi dan anak itu berbeda-beda, namun tentunya tetap harus dipantau orang tua. Dan jika lalai, tentunya masalah di depan menanti. Yuk kenali seperti apa sih pertumbuhan gigi anak ini. Untuk itu, mari saksikan terus program kami. Dan saat ini sudah tersambung dengan kami, Dokter Gigi, yang sudah siap mengupas topik kita saat ini. Beliau adalah Dr. Cheryl Sepang. Dr. Cheryl menamatkan sarjana kedokteran pada tahun 2015 dari Adventist University of the Philippines dan kemudian menyelesaikan adaptasinya di Universitas Pajajaran pada tahun 2017 silam. Beliau memulaikan karir di beberapa tempat, mulai dari klinik Unai, klinik Advent Kedaton, klinik Lematang Medical Center, serta beberapa puskesmas di Kota Mobagu sebelum beliau melayani di klinik Advent Bandar Lampung hingga saat ini. Dan baik, pada saat ini kita langsung saja menyapa narasumber kita, Dr. Cheryl Sepang. Dr. Cheryl, apa kabar? Kabar baik, terima kasih, Mem. Kabar baik, puji Tuhan. Jadi Dr. Cheryl Sepang, kira-kira akrabnya ini bisa dipanggil apa ini, dokter? Dr. Cheryl aja. Dr. Cheryl, baik Dr. Cheryl. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan waktu ya yang sudah diberikan untuk menjadi narasumber dalam program live kita pada saat ini. Dan terima kasih banyak, kita tentunya akan segera memulaikan diskusi kita, tetapi sebelumnya kita akan memulaikannya dengan doa, dokter. Ya, saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu menjadi bagian dan pelindung kehidupan kami pada saat ini ya Tuhan. Kami minta kiranya Tuhan menjadi bagian dalam program kami pada saat ini, agar dapat berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendoakan khusus bagi narasumber kami, Dr. Cheryl Sepang yang sudah bersedia dengan senang hati menjadi bagian dalam program ini. Bantu kami, baik pendengar juga yang akan mendengarkan ini, mengikuti dari awal hingga akhirnya. Berikanlah kebijaksanaan, pengertian kepada kita semua, agar kita akan mengerti dan kita akan lakukan apa yang kita dengarkan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami pada saat ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak dan sahabat live, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kepada narasumber kita, Dr. Cheryl Sepang. Dokter, sehubungan dengan topik kita pada saat ini, tumbuh kembang gigi anak. Sebenarnya apa saja yang dapat dokter bagikan untuk mengawali diskusi kita? Dipersilakan dokter. Baiklah, pada saat ini saya akan membagikan PowerPoint, ya presentasi singkat mengenai tumbuh kembang gigi anak. Dan nantinya kalau memang ada pertanyaan dari Mem, dari tim, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Mem dan tim. Topik kita pada saat ini ialah tumbuh kembang gigi anak. Karena sebagai orang tua kita perlu mengetahui bagaimana tumbuh kembang gigi anak ini terjadi, yang nantinya kita akan menjaga agar anak ini pada nantinya akan memiliki gigi dewasa yang baik, dan dengan memiliki gigi dewasa yang baik, dia juga dapat menggunakan gigi ini untuk pertumbuhan ke depannya, pertumbuhan tubuh yang seluruhnya, yang ke depannya. Oke. Apa Anda tahu bahwa sebenarnya gigi susu atau gigi ini sudah tumbuh bahkan sejak dalam kandungan? Hanya saja gigi tersebut belum muncul ke permukaan.
Karena itulah biasa ibu hamil mengalami peningkatan kebutuhan kalsium untuk menunjang pertumbuhan gigi dan tulang bayi dalam kandungan. Ibu hamil biasanya diinstruksikan untuk minum tambahan-tambahan vitamin. Salah satunya ini yaitu kalsium untuk menunjang kebutuhan kalsium pada bayi. Salah satu momen berharga yang dinanti orang tua adalah saat bayi mulai tumbuh giginya. Pertumbuhan dan perkembangan gigi sudah dimulai pada saat kehidupan dari dalam rahim. Tanda perkembangan gigi paling awal dimulai pada minggu ke-6, di mana lapisan basal epitel atau lapisan sel pada rongga mulut membentuk suatu struktur seperti huruf C yang disebut dental lamina. Kita bisa lihat ini ada gambar di samping kanan ya. Tahap pertumbuhan gigi, yang pertama ini adanya inisiasi atau dental lamina, kemudian ada perubahan bentuk atau morphogenesis. Di sini ada bentuk bud and cup. Bud seperti bud ini digambar dental mesenchyme cell, dan juga ada cup stages atau dental papilla atau seperti ada enamel knot. Kemudian bell stage di mana akan ada perubahan cell differentiation, kemudian ada eruption atau pada nantinya gigi ini akan tumbuh. Erupsi gigi ini mulai terjadi ketika gigi mulai menonjol keluar dari tulang rahan melalui epitel mulut menuju ke dalam rongga mulut. Erupsi gigi dapat terjadi akibat pertumbuhan akar gigi atau pertumbuhan tulang di bawah gigi yang secara progresif mendorong gigi ini naik ke atas. Tanda-tanda gigi akan tumbuh pada anak ya. Yang pertama ini rasa tidak nyaman atau ada iritasi pada gingiva di sekitar gigi tersebut. Terbentuknya bengkak dan kebiruan akibat hematoma lokal. Paling jarang adalah terjadi kista erupsi yang tidak memerlukan pengobatan, karena nantinya kista ini dia akan pecah dan kemudian giginya akan keluar. Itulah tanda-tanda singkat bagaimana gigi akan tumbuh. Dan tanda lainnya, anak ini bisa jadi akan ada demam ya, demam sedikit naik temperaturnya. Untuk tanda-tanda gigi akan tumbuh, yang pertama akan ada rasa tidak nyaman ya, kemudian ada iritasi pada gingiva di sekitar gigi tersebut, terjadi bengkak dan kebiruan akibat hematoma lokal, dan paling jarang adalah terjadi kista erupsi yang tidak memerlukan pengobatan. Dan jarang juga ada pasien yang datang ke saya, anak ini ada timbul demam yang pada nantinya giginya akan keluar. Ini adalah gambar-gambar untuk erupsi gigi. Paling kanan kita lihat ini ada gigi berlapis, di mana gigi susu ini sudah berganti dengan gigi dewasa yang paling kanan ini. Biasanya ini karena gigi susunya ini tidak digoyang ya. Anak itu tidak mau untuk menggoyang gigi susu yang sebenarnya sudah menggoyang, dibiarkan, dan tiba-tiba gigi dewasa ini sudah keluar akhirnya ya. Kemudian ini ada gigi susu yang hampir tumbuh, dia gusinya berbentuk kayak ada mahkota gigi yang nanti akan keluar, dan yang terakhir sebelah kiri ini akan ada kayak ada kista ya terbentuk oleh karena pertumbuhan gigi anak. Waktu kemunculan gigi pertama bayi bisa berbeda-beda. Namun gigi susu biasanya muncul pertama kali saat bayi berusia 6-10 bulan. Pertumbuhan gigi susu umumnya berlangsung kurang lebih sampai usia 3 tahun. Waktu erupsi gigi susu kita bisa melihat di sini, untuk gigi susu sendiri dia ada 20 gigi, dan gigi atas di sini kita bisa lihat di gambar, gigi atas, gigi seri pertama, gigi seri kedua, gigi taring, gigi geraham, dan gigi geraham kedua. Untuk waktu tumbuh ada di sini perkiraan waktu dari 8 sampai 12 bulan sampai ke 33 bulan. Dan juga untuk gigi bagian bawahnya kurang lebih mengikuti ya, dari gigi seri pertama ini paling bawah 6 sampai 10 bulan, gigi seri kedua, gigi taring, gigi geraham pertama, dan gigi geraham kedua. Sekitar usia 2-3 bulan, gigi susu anak biasanya itu sudah 2-3 tahun, gigi susu anak itu sudah lengkap ya. Usia 4 tahun.
Pertumbuhan rahang dan tulang wajah anak akan mulai terlihat pada usia ini. Hal ini akan menimbulkan adanya ruang antara gigi susu. Ruang inilah yang akan memberikan kesempatan bagi gigi dewasa untuk tumbuh. Jadi biasanya untuk gigi anak ini kita bisa melihat ada jarak spasi antara gigi satu dengan gigi yang lain. Nah, inilah untuk mempersiapkan ruang untuk gigi dewasa nantinya tumbuh. Usia 6 sampai 7, gigi ompong atau gigi yang tanggal akan dialami oleh anak Anda pada usia ini, dan gigi susu yang tanggal akan digantikan oleh gigi yang tetap. Setelah anak memiliki gigi tetap, ajarkan anak Anda untuk lebih disiplin dalam merawat giginya sehingga terhindar dari kerusakan gigi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, gigi susu untuk anak-anak totalnya ada 20. Kalau kita bisa lihat di sini gigi seri ada 2, kemudian gigi taring 1, dan gigi geraham yang 2 di belakang ya. Fungsi dari setiap gigi seri yaitu gigi depan pada rahang atas dan rahang bawah. Biasanya gigi seri di atas dan di bawah ini muncul dalam waktu yang sama. Biasanya lebih dulu keluar itu gigi yang di depan bawah, kemudian di atas. Gigi seri pertama di bawah dan gigi seri di atas yang nomor 1. Gigi ini berfungsi untuk menggigit makanan. Kemudian gigi taring, yaitu gigi yang ujungnya lancip dan berada mengapit gigi seri di rahang atas dan rahang bawah. Gigi taring berfungsi untuk memotong makanan. Setelah gigi taring, ada gigi geraham. Gigi geraham itu ada 2, ada yang di depan dan di belakang. Dan gigi ini berfungsi untuk menghancurkan makanan atau biasa kita gunakan untuk mengunyah makanan. Dan memiliki ukuran yang lebih besar daripada gigi geraham yang ada di depannya ya. Ini gambar dari tengkorak dan juga panoramik ketika kalau dalam bahasa medisnya dibilang ugly duckling stage. Jadi memang di saat ini anak-anak memiliki gigi yang tidak beraturan. Stage atau usianya ini memang kalau kita lihat dari foto ronsen panoramik dari kiri ke kanan semua diambil di ronsen, kita bakal melihat gigi yang sudah tumbuh dan gigi dewasa yang masih ada di benih-benih gigi dewasa yang ada di bagian rahang atas dan rahang bawah. Dan itu sangat jelas buat dokter untuk melihat kondisi dari pertumbuhan gigi anak ini ya. Kita bisa melihat kapan waktu yang lebih tepat untuk mencabut atau untuk melakukan tambelan atau memasang mahkota pada gigi anak ya ketika gigi anak ini bermasalah. Jadi inilah contohnya, kita bisa lihat ini gambar tengkorak dan ada gambar panoramik. Perkembangan oromotor atau mulainya erupsi gigi susu merupakan pertanda penting bagi perubahan kebiasaan makan anak. Bertambahnya jumlah gigi menandakan anak mulai siap menerima asupan makanan yang lebih bervariasi. Kalau gigi kita rusak, gigi anak rusak, dia tidak mungkin bisa menggunakan giginya dengan baik karena dia akan mengeluh sakit dan mungkin orang tua bakal cemas dan akhirnya baru dibawa ke dokter untuk mengkonsultasikan. Seiring bertambahnya usia anak, jumlah gigi susu pun akan semakin bertambah. Begitu juga dengan kemampuan oromotor atau kemampuan keterampilan makan anak. Kemampuan oromotor anak sangat berpengaruh pada kemampuan anak menerima pola makan sesuai dengan usianya. Dan kemampuan oromotor ini tentu saja sangat didukung oleh pertumbuhan yang normal dari gigi susu dari anak tersebut. Tabel yang pertama ini ada tabel usia dan perkembangan oromotor ya. Kita bisa baca dari 6 sampai 9 bulan perkembangan oromotor yaitu anak ini mulai menggigit. Jadi kalau bayi, kebetulan saya juga lagi ada bayi yang usianya 5 sampai 9 bulan ini, dia mulai menggigit apa saja yang bisa dirangkul, apa saja yang dia pegang, dia mulai masukkan itu ke mulut, mau itu jari saya, tangan jarinya dia, dilihat digigit atau permainan yang ada di sekitar dia. Dan dia mengunyah gerakan rahang ini ke atas dan ke bawah, menelan dengan mulut tertutup, menempatkan makanan di antara rahang
atas dan rahang bawah. Jadi pelan-pelan bayi ini mulai belajar untuk melatih bagaimana sepatutnya kita orang dewasa untuk mengunyah makanan ya. 9 sampai 12 bulan. Gerakan lidah ke samping kiri dan ke kanan serta memutar. Mulai mencekupkan bibir pada pinggir cangkir. Kalau nantinya kita sudah kasih, di saat itu dia sudah empati ya, sudah dikasih makan ya, minum. Dan pada usia 12 sampai 23 bulan bayi ini akan belajar untuk gerakan mengunyah berputar dan rahang stabil. Jadi semakin bervariatif ya, karena dalam mengunyah kan kita bukan hanya satu sisi ya dan satu gerakan, karena rahang ini akan dilatih baik itu ada rotation berputar atau vertikal ketika kita makan ya, mengunyah. Keterlambatan erupsi gigi. Yang dimaksud dengan jumlah gigi susu anak terlambat menurut usia adalah jumlah gigi susu yang kurang dari normal pada usia anak tersebut. Keterlambatan dalam erupsi gigi susu disebabkan oleh beberapa faktor. Di bawah ini termasuk diantaranya adalah riwayat keluarga, vitalitas selama perkembangan janin, posisi gigi di dalam lengkung rahang, ukuran dan bentuk dari lengkung gigi itu sendiri, dan yang terakhir yaitu tidak diketahui. Nah, inilah beberapa faktor keterlambatan dari gigi susu ini yang nantinya dia akan keluar ya. Penelitian yang dilakukan di Nigeria menyebutkan bahwa pada anak yang menyusu secara eksklusif muncul 18-20 gigi primer dalam umur yang lebih muda dibandingkan pada anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif yang hanya muncul 10 gigi susu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa gigi anak berperan penting dalam munculnya apa? Munculnya gigi susu. Gizi anak berperan penting dalam munculnya gigi susu. Jadi karena memang dari pertumbuhan awal itu benih gigi kita itu dari rahim orang tua itu memang harus memberikan cukup nutrisi dan akhirnya perkembangan ini diteruskan ketika bayi ini lahir melalui ASI yang eksklusif biasanya 0 sampai 6 bulan, dan ini sangat berperan untuk bayi ini mendapatkan gigi yang sehat, dan gigi susu ini bisa bertumbuh dan menolong bayi ini untuk kedepannya untuk makan ya. Pada dasarnya setiap bayi memiliki kemampuan berbeda dalam setiap tumbuh kembangnya. Pada orang tua tidak perlu khawatir selama memerhatikan apakah terdapat faktor genetik ataupun ada faktor medis yang menyebabkan pertumbuhan gigi tersebut dapat terhambat. Memang orang tua sangat khawatir ya, apalagi anak mereka ini masih bayi ya, ketika ada kondisi gigi yang belum bertumbuh atau ada gigi bolong atau ada bengkak kecil, orang tua sangat khawatir karena anaknya yang masih usia sangat muda. Bisa juga dengan memperhatikan makanan yang dikonsumsi sang buah hati agar dapat merangsang pertumbuhan giginya. Sebaiknya dari dini sudah dibiasakan untuk memeriksakan kesehatan gigi anak secara rutin untuk mengetahui tumbuh kembang gigi anak kita. Untuk gigi dewasa, gigi tetap atau gigi permanen adalah gigi yang tumbuh secara permanen, menggantikan gigi susu yang hanya tumbuh untuk sementara waktu, dan waktu kemunculan gigi permanen pada setiap anak ini berbeda-beda, tergantung pada kondisi masing-masing anak. Waktu tumbuhnya gigi tetap yang pertama bisa berbeda pada setiap anak. Umumnya gigi permanen pertama ini muncul di usia 6 sampai 7 tahun. Nah, di sini ada tabel yang saya cantumkan, ini ada tahun-tahun ya, usia ya untuk gigi susu, gigi tetap atas dan gigi tetap bawah. Ini gigi susu bawah, gigi susu atas. Ini ada waktu tahun. Biasanya untuk gigi tetap dia ini akan muncul yang awal ini gigi seri depan gigi dewasa dia di usia 6 sampai 7 tahun.
Kemudian untuk yang atas dia di usia 7 sampai 8 tahun. Dan untuk gigi taring ini 9 sampai 10 untuk yang bawah, gigi yang atas ini 11 sampai 12. Kemudian ada gigi geraham kecil untuk yang gigi bawah ini dari 11 sampai 12 tahun, yang untuk atas dia dari 10 sampai 12 tahun. Dan untuk gigi tetap, gigi geraham pertama usia 6 sampai 7, gigi geraham yang kedua usia 11 sampai 13, dan yang terakhir itu biasa kita sebut gigi bungsu ya, yang terakhir ini 17 tahun ke atas. Jadi di usia 6 tahun anak ini sudah tumbuh gigi dewasa. Di usia yang dini anak ini sudah tumbuh, sudah ada pergantian gigi, yang mana gigi seri di depan, di bawah. Kemudian ada gigi geraham yang biasanya kalau kita perhatikan gigi geraham yang besar itu adalah gigi dewasa yang sudah lebih dulu tumbuh, ya, Dan banyak kasus, banyak pasien yang datang ke saya, anak-anak ini gigi permanen mereka yang sudah tumbuh di usia yang muda ini rusak, dan biasanya usia-usia 10 dia sudah bolong, sudah rusak, dan kadang di usia 15, 16 gigi tersebut sudah tidak tertolong lagi dan harus dicabut karena rusaknya sudah sampai ke akar-akar giginya. Jadi ini perlu diperhatikan juga dari kita orang tua. Untuk gigi dewasa jumlahnya adalah 32 gigi, dan gigi anak itu ada 20 gigi. Cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut baik anak dan dewasa. Gigi susu bisa dibersihkan menggunakan kasa basah oleh orang tua. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari setiap pagi setelah sarapan dan sebelum tidur dengan pengawasan oleh orang tua. Biasanya orang tua hanya menyuruh, tapi tidak diawasi dan tidak ditemani. Bagaimana sebagai anak, dia belum mengerti, dia harus belajar ya dari tahap awal ya. Itu harus dituntun oleh orang tua yang lebih mengerti bagaimana supaya menimbulkan cinta pada anak untuk sikat gigi. Kemudian membersihkan selah gigi, sikat lidah yang diperlukan, dan juga hindari kebiasaan mengemil makanan manis dan lengket di antara waktu makan. Nah, kebiasaan mengemil ini biasanya 1 jam setelah makan, itu kondisi mulut itu masih dalam kondisi asam. Karena di saat kita makan, kondisi asam yang dari perut itu dia sampai ke mulut. Biasanya kondisi asam ini sangat baik untuk perkembangan bakteri yang ada di mulut atau ada di gigi ya, di gigi anak-anak kita. Jadi akan lebih baik kalau kita memiliki waktu makan yang teratur atau disiplin dalam makan ya. Kita bisa makan di jam makan, ada makanan berat dan makanan ringan, mau jajan apa itu kita bisa makan di saat jam makan. Kemudian perbanyak konsumsi air putih, karena air liur ini, ketika air liur ini kita banyak minum, konsumsi air putih, air liur ini akan lebih mudah dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Air liur ini dapat membersihkan gigi dan lebih cepat untuk mengembalikan kadar keasaman yang ada di mulut kita. Dan yang terakhir yaitu kita harus periksa rutin ke dokter gigi, paling tidak setiap 6 bulan sekali. Nah, ini untuk anak-anak yang sudah sering dibawa ke dokter gigi, mereka tidak akan merasa trauma atau takut karena mereka sudah tumbuh cinta dengan dokter gigi di usia yang masih muda. Dan salam sehat selalu. Saya rasa itu aja paparan dari saya untuk tumbuh kembang gigi anak. Baik, terima kasih dokter untuk pembahasan yang sangat menarik yang sudah kita dengarkan bersama. Dan saat ini kita akan bertanya ya dokter, apa perbedaan gigi susu dan gigi permanen ini sebenarnya dokter? Perbedaan gigi susu dan gigi permanen ya. Sebenarnya gigi permanen ini ukurannya dia lebih besar dibanding gigi susu. Nomor 1 itu. Kedua, gigi susu itu dia lebih putih dibanding gigi permanen. Dan perbedaan berikutnya yaitu gigi dewasa ini dia lebih kuat dibanding gigi susu.
karena gigi susu kan nantinya dia hanya digunakan dari usia 2 tahun sampai usia 6 tahun. Jadi gigi dewasa nantinya dari 6 tahun akan digunakan sampai dia tua nanti. Jadi memang gigi susu ini selain dia lebih putih, lebih kecil, dan tidak lebih kuat dari gigi Baik. dewasa. Ya, terima Kira-kira kasih itu dokter. sih ya dari saya. Baik, dokter, Mana? kenapa sih harus ada gigi susu ini? Kenapa tidak muncul aja gigi dewasa? Harus melewati gigi susu, kenapa? Apa mungkin manfaatnya? Sebenarnya kita perlu ketahui apa dulu fungsi gigi yang tadi saya sudah sempat mention ya. Gigi susu ini dia berfungsi untuk mempertahankan dan menjaga lengkung gigi agar tidak mengalami penyempitan dan dapat berkembang dengan optimal. Gigi susu ini kan dia untuk menjaga buat nantinya gigi tetap akan keluar. Pada waktunya gigi tetap akan keluar. Jadi ketika gigi susu ini masih ada di situ, itu membantu pertumbuhan rahang dari anak itu, kemudian menjaga juga spasi lengkung gigi agar tidak mengalami penyempitan. Ketika ada penyempitan, kita harus menggunakan appliance lagi untuk menjaga supaya gigi anak itu tidak menempati ruang. Soalnya gigi sifatnya dia itu menempati ruang ketika ada spasi atau ada ruang di antara gigi yang ada. Kemudian gigi susu ini membantu untuk proses pengunyahan sebagai fungsi estetis juga. Kemudian gigi susu membantu dalam mengucapkan huruf atau fonasi dengan benar. Contohnya misalnya T atau S. Ketika gigi susu ini udah rusak, bolong, anak itu akan sulit untuk mengucapkan S dan T atau huruf-huruf yang lain dalam berbicara. Dan gigi susu ini juga dapat membantu dalam perkembangan dan pertumbuhan wajah anak. Gigi susu membantu mencegah kebiasaan buruk rongga mulut. Jika anak ini sudah kehilangan 4 gigi seri atas dan bawah, maka anak ini akan berpotensi untuk sering menjulurkan lidah ke depan ya. Kira-kira itu sih, ketika kita mengetahui fungsi gigi susu, kita akan berusaha untuk menjaga supaya gigi susu dari anak ini tidak rusak dan tidak hilang. Itu poinnya. Baik dokter, terima kasih. Dengan kata lain itu mempengaruhi tumbuh kembang dari anak itu sendiri ya. Nah, untuk bicara soal gigi susu akan terganti dengan gigi dewasa, katanya kalau lubang itu tidak masalah. Tapi dokter juga sudah sebutkan itu harus diperhatikan tidak baik ya. Nah, bagaimana dengan gigi susu? Apakah ini dapat ditambal kalau sudah terlanjur lubang, dokter? Terlanjur bolong ya? Iya. Nomor 1 sih, ketika kita melihat ya usia dari gigi permanen akan tumbuh. Kita bisa melihat usia gigi seri biasanya yang lebih dulu rusak, gigi seri dari gigi susu, dan gigi geraham dari gigi susu. Usia tumbuh gigi ini untuk gigi seri itu 6 sampai 8, kadang ada yang 9 gigi seri baru akan keluar. Jadi caranya ketika gigi yang rusak, gigi yang bolong itu adalah gigi seri, kita lihat usia kapan dia saat ini kemudian giginya rusak, ya kita bisa mempertimbangkan untuk menambal kalau usianya masih jauh ya, karena kita harus menjaga lengkung gigi anak ini. Ketika gigi itu dicabut, akan ada masalah baru lagi yang tumbuh, karena waktu untuk gigi seri akan tumbuh masih di usia 6 tahun ke atas untuk gigi seri atas dan bawah. Kemudian gigi anak ini saya kasih contoh dia rusak di usia 3 ya, itu harus ditambal, jangan dicabut, karena kalau itu dicabut sangat merugikan buat anak, sangat merugikan. Gigi dewasanya akan lambat numbuh dan gigi seri yang lain akan menempati ruang dan akhirnya ruang tidak akan tersisa untuk gigi dewasanya keluar. Kemudian gigi permanen yang belakang ya, gigi permanen yang belakang juga dia tumbuh di usia 8 tahun, 8 sampai 9 tahun. Jadi kalau bisa dijaga jangan sampai gigi itu rusak. Kalau gigi belakang itu rusak, biasanya dikasih tambelan atau untuk anak-anak dipasang semacam jaket atau mahkota untuk menahan
laju rusaknya ini gigi susu ini supaya dia masih ada di situ. Saya kasih contoh begini, ketika gigi susu itu dia rusak, akar itu nantinya dicabut, jadi gigi dewasa ini tidak akan keluar di waktu yang tepat. Gigi dewasa sebenarnya ini dia mengikuti jalur dari akar gigi susu ini. Jadi kalau gigi susu ini sudah keluar, dicabut, jadinya tulang akan menutup dan gusi akan menutup, akan lebih lama untuk apa? Untuk gigi dewasa ini keluar. Jadi ada waktu-waktunya. Kalau memang mau ditambal, kita lihat usia anak. Apakah gigi yang rusak ini sudah mau berganti atau belum. Kalau masih lama sebaiknya ditambal. Dan yang lebih penting lagi, kalau anak ini merasakan keluhan, kalau dia ada rasa sakit. Tentunya orang tua tidak suka ya kalau anak sedikit-sedikit nangis, nggak mau makan karena nggak mau ngunyah. Dan kita harus timbulkan rasa percaya diri bagi anak, rasa cinta untuk pergi ke dokter gigi, untuk melakukan pengecekan, perawatan gigi, dimulai di usianya yang masih muda. Kira-kira begitu sih, Mem. Baik, dokter. Umur berapa sih kita boleh pertama kali dibawa ke dokter gigi? Umur berapa ya? Anak-anak ini ketika dia mulai tumbuh gigi, sebaiknya kita mengajarkan dia untuk mengenal dengan dokter gigi. Karena ada anak-anak lain yang sebenarnya ditakuti dengan sebutan dokter gigi karena mungkin akan disuntik. Jadi anak-anak jadi trauma, jadi takut. Baru ketemu, baru masuk di ruangan poli gigi, ruangan tindakan gigi, sudah menangis, sudah takut. Jadi anak-anak kadang nggak mau buka mulut, walaupun sudah ada 4 orang yang nahan, tapi tetap dia masih bisa menahan mulutnya untuk tidak dibuka karena masalah trauma dan masalah takut. Jadi sebaiknya sedini mungkin ketika anak ini sudah tumbuh gigi ya, sudah ada gigi usia 2 tahun, gigi susu udah keluar lengkap 2-3 tahun, bisa dikonsultasikan ke dokter gigi, entah itu hanya untuk konsultasi mengenai bagaimana membersihkan, ataupun ada masalah-masalah lain, sebaiknya dibawa ke dokter gigi. Dan dokter gigi tidak akan melakukan tindakan kalau memang tidak ada masalah ya. Oke. Baik dokter, sehubungan dengan pembentukan gigi awal juga pada anak, apakah penggunaan dot ya atau mengisap jempol pada anak mempengaruhi pada pertumbuhan gigi anak tersebut, atau giginya mungkin bisa maju? Bagaimana dokter tanggapannya? Benar sekali. Pengaruh untuk dot ya. Kalau untuk dot ya maksimal dia sampai 2 tahun lah untuk dot. Karena kalau nantinya akan ada satu kondisi namanya open bite. Ada giginya, mulutnya nggak bisa menutup gigi dengan gigi menutup, tapi akan ada terbuka ya, agak sedikit terbuka, jadi ada ruang. Jadi ini jelek ya kelihatannya, open bite, dan untuk dia makan dan untuk menjaga lengkung gigi sangat tidak dianjurkan ketika ada open bite. Jadi anak ini harus dirawat, melakukan konsultasi ke dokter gigi, berapa berat open bite yang terjadi. Sebaiknya kita menggunakan menggunakan cara supaya anak ini tidak mengisap jempol misalnya ya. Kita taruh sesuatu di sini biar dia menghindar, misalnya sesuatu yang pahit ya. Kalau ada apa yang pahit itu, biar dia nggak mau masukin itu ke mulut. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang lain, kita harus bisa mencari cara sebagai orang tua, karena kita tahu efek dari itu semua sangat tidak baik untuk perkembangan pertumbuhan gigi anak. Oke. Baik dokter, sehubungan dengan lubang gigi anak ini, biasanya katanya ya, air susu ibu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Nah, bagaimana menghadapi situasi seperti ini di mana seorang bayi ini yang sudah tumbuh ya giginya, tetapi harus kita jaga agar tidak merusak. Bagaimana? Apa mungkin ada tips dari dokter? Untuk gigi air susu ya, ASI ya. Benar. Sebenarnya ASI ini tidak bermasalah ya, walaupun memang dalam ASI itu ada gulanya, tapi tidak bermasalah. Tapi yang jadi bermasalah ketika ASI ini kita campur di saat anak ini sudah empasi. Ketika dia sudah empasi, sudah ada makanan yang masuk,
itu sudah menjadi apa ya, makanan juga buat bakteri yang ada. Jadi di saat anak itu sudah empati, kita harus sedini mungkin mengajarkan dia untuk membersihkan mulut dan gigi. Kalau dari ASI itu sendiri, saya rasa aman sih kalau dari ASI ya. Baik dokter, bagaimana dengan gigi yang sudah berganti dengan gigi dewasa, tapi masih terjadi pada anak-anak ya. Kemudian terjadi ada seperti plak putih, bukan hitam ya dokter, plak putih Ya, saya tahu, pada gigi anak ini. Walaupun sudah disikat-sikat, itu tetap seperti itu. Apakah itu kelainan atau wajar, dokter? Ini kondisi namanya fluorosis. Fluorosis ini sesuatu yang wajar, sesuatu yang terjadi wajar, oleh karena tingginya fluoride, konsumsi fluoride baik itu dari sikat gigi atau air yang ada. Biasanya ada program dari pemerintah dilakukan dental fluoridation itu buat sekolah, air yang mensuplai ke sekolah-sekolah SD, apalagi SD ya. Nah, itu ditambahkan air fluoride di situ. Dan akhirnya sekolah-sekolah yang anak-anak yang bersekolah di sekolah tersebut biasanya akan ada kondisi ini. Kondisi ini namanya kondisi fluorosis. Fluorosis ini dapat menyebabkan keropos pada gigi anak. Ketika email atau lapisan terluar gigi ini semakin kuat karena fluoride-nya semakin tinggi, dia juga menjadi semakin putih. Akhirnya ketika kita menggunakan gosok gigi, menggunakan sikat gigi aja, itu lapisan gigi bisa terkelupas ya, Dan kemudian akan ada cavity atau akan ada bolong di sana, akan ada perubahan warna, dan sebaiknya ini harus ditangani. Karena fluorosis ini kita harus mengetahui kalau dia fluorosis lebih cepat, lebih baik, dan kalau dia sudah sampai bolong, dia sebaiknya harus ditambal. Kemudian harus mengetahui sikat odol yang digunakan kepada anak kita, apakah odol yang digunakan ini menggunakan high fluoride atau tidak. Oke, baik dokter. Jadi bagaimana untuk mengatasinya dokter? Kondisi seperti ini kalau terjadi? Kalau terjadi pada anak kita, kita harus konsultasikan ke dokter agar dokter dapat melihat level dari seberapa parah dari kondisi ini ya. Nanti dokternya akan melihat ini masih ringan, sedang, atau ini sudah berat, dan usia dari anak ini tersebut. Biasanya ini fluorosis ini terjadi pada gigi susu. Kalaupun itu terjadi pada gigi dewasa, dan kemudian dia ada cavity, ada bolong, sampai bolongnya bersih ini ya, sampai dia terkelupas, ya ini harus ditambal dan harus dikasih edukasi bagaimana menjaga bagaimana hal-hal ini bisa terjadi supaya pasien tersebut bisa lebih waspada. Kalau sampai bolong ya harus ditambal. Oke dokter. Dokter, kapan waktu yang paling tepat untuk mengajarkan sikat gigi, gusi dan juga lidah pada anak? Apalagi kalau bayi yang sudah tumbuh giginya, bagaimana mengatasinya dokter? Nah, untuk bayi dari 0 sampai 2 tahun biasanya orang tua yang harusnya bertanggung jawab ya. Ketika dia usia di atas 2 tahun itu, ketika bayi ini sudah bisa mengerti, kita harus memberikan sikat gigi yang kecil, kepala sikat yang kecil, bulu sikat yang lembut, dan juga pasta gigi yang sesuai. Jangan kita beri pasta gigi yang tidak sesuai yang untuk anak. Kemudian harus ditemani oleh orang tua agar ada tumbuh rasa cinta di sana untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kalau bisa dilakukan bersama-sama, bukan hanya anak yang sikat gigi, orang tuanya juga sikat gigi. Ya, salah satu untuk mengajari anak ya, yaitu melalui aksi kita juga dari orang tua. Jangan kita suruh sikat gigi dan kita ada di tempat lain gitu. Jadi kita sikat gigi bareng bersama anak. Baik dokter, apa yang dilakukan jika anak belum bisa mengeluarkan sisa pasta gigi? Apakah aman menelan pasta gigi, dokter? Sebenarnya untuk menelan pasta gigi itu tidak aman ya, dan juga tidak berbahaya bagi saya, karena yang penting di sini ketika kita memberikan pasta gigi, kita harus melihat apakah pasta gigi ini sesuai untuk anak kita atau tidak. Dan
Pasta gigi ini kalau bisa hanya kecil ya, nggak banyak ya, dan dia hanya sebiji biji jagung kalau bisa, dan kalaupun dia tertelan dan dia ini pasta gigi untuk anak, saya rasa itu aman. Tapi ya kalau itu pasta gigi dewasa, walaupun itu aman, tapi kalau dengan jumlah yang banyak ya saya rasa itu tidak aman ya, tidak aman untuk Ya. Baik, terima kasih untuk pasta jawabannya gigi. dokter. Satu kali pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi kita Apa-apa yang ya. ini ya dokter. Bagaimana dengan anak yang suka mual saat sikat gigi? Karena itu dapat membuat anak jadinya muntah setelah makan. Bagaimana Benar untuk sekali ya. mentrik keadaan seperti ini? Ya, untuk anak yang suka mual saat sikat gigi, ada beberapa anjuran. Pertama, minum air hangat saat bangun tidur dan berkumur dengan air hangat saat sikat gigi. Kemudian, kita harus memastikan sikat gigi yang digunakan ini bersih dan harus sering dibersihkan setelah pemakaian. Kemudian mengganti odol apabila odol yang digunakan tidak cocok. Apalagi anak-anak ya, anak-anak ini ada yang berasa, odolnya ada yang berasa. Jadi kita lihatlah ketika anak ini rasa cocok. Nah, kalau tidak, kita mengganti dengan yang lain. Kemudian jangan menggunakan sikat gigi yang ujungnya terlalu besar, karena kondisi struktur dari anatomi anak ini masih kecil ya di mulut ya, belum bisa ada gag reflex. Akhirnya ketika terlalu ini dia bisa mual. Dan pastikan saat nyikat gigi juga tidak sampai ke pangkal lidah atau ujung langit-langit. Jadi lidah yang paling belakang sama langit-langit yang paling belakang. Hanya di bagian yang kelihatannya aja yang harus kita sikat. Kayaknya kalau ini bisa jadi tips juga untuk dicoba ya, Oke. supaya nggak mual nanti sikat Baik. gigi. Baik, dimengerti dokter. Baik, terima kasih dokter. Nanti kita lanjut lagi masih dalam topik tumbuh kembang gigi anak. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Mari kita sambung diskusi kita langsung kepada Dr. Keril Sepang. Dokter, kita lanjut pembahasan kita. Dokter, bagaimana untuk mencegah agar gigi anak ini yang baru jatuh ya, lalu berganti dengan gigi dewasa, kemudian tetap teratur? Bagaimana tipsnya? Tipsnya untuk mencegah yaitu kita harus mengetahui usia pergantian gigi. Ya. Kedua tipsnya ketika kita tahu usia gigi itu, kita harus mengambil foto ronsen panoramik biar kita bisa lebih jelas melihat kondisi yang ada di dalam mulut itu. Ketika kita tidak bisa melihat secara klinis, kita bisa melihat secara radiografis kira-kira giginya ada masih jauh atau tidak. Yang tips terakhir, ketika gigi ini tanggal atau dicabut lebih cepat, kita harus menggunakan appliance yang namanya space maintainer, space regainer untuk mendapatkan ruang ketika ruang itu telah hilang. Kalau enggak, tidak menggunakan ini, kemungkinan akan sangat tinggi kemungkinan gigi anak nantinya akan berlapis pada saat pergantian gigi dari gigi susu ke gigi gigi dewasa. Ya, baik dokter. Kalau sudah terlanjur ya gigi anak tumbuh tidak beraturan seperti itu, apakah penggunaan kawat gigi pada anak dapat disarankan? Ya, sangat disarankan. Tapi kita harus lihat kembali ke foto ronsen yang tadi. Ketika kita ambil foto ronsen, kita harus melihat apakah pertumbuhan dari gigi ini sudah sempurna. Biasanya kalau giginya belum sempurna, saya tidak menganjurkan bagi anak untuk memasang behel. Apalagi anak yang masih terlalu muda ya, mungkin hanya dia mengikuti style ya. Saya kurang tahu ya kenapa dia pasang behel. Tapi yang saya pelajari,
gigi ini bisa kita manipulasi ketika gigi ini sudah tumbuh atau akarnya sudah menutup. Nah, itu kita bisa lihat langsung dari ronsen panoramik atau cephalometrik. Kita bisa lihat ketika akar ini sudah menutup atau tidak. Karena pertumbuhan yang terakhir yaitu sampai di akar gigi nantinya dia akan menutup. Nah, kalau dia masih belum menutup, sebaiknya jangan menggunakan apa tadi, kawat atau behel ya. Biasanya itu menggunakan behel di usia-usia 17 tahun ke atas. Wah, sudah lumayan dewasa ya, di remaja ya. Ya, Baru bisa udah di digunakan. saat usia giginya udah tumbuh semua. Baik, dokter. Bagaimana dengan gigi keropos? Apakah gigi keropos pada anak dapat diatasi dengan secepatnya? Kalau gigi keropos ya mungkin ya seperti tadi ya saya bilang mungkin fluorosis. Kalau dia keropos karena bolong, karena bakteri ya semua itu harus ditambal, kita harus memperhitungkan waktu atau usia di mana gigi yang seharusnya dicopot karena akan berganti dengan gigi yang permanen, gigi atau gigi dewasa. Kalau dia masih jauh usianya sebaiknya ditambal. Jangan langsung dicabut. Baik. Apakah gigi anak cepat keropos juga ini bisa disebabkan oleh mungkin terlalu cepatnya gigi itu bertumbuh keluar atau bagaimana, dokter? Karena saya dengar dokter bilang 6 bulan ke atas ya, dokter, gigi dari seorang bayi ini akan keluar. Tetapi bagaimana dengan mereka yang dari lahir sudah ada muncul giginya, contohnya seperti itu? Ya, kalau itu sih itu merupakan apa ya, kondisi yang jarang terjadi. Tapi kalaupun dia terjadi sangat merugikan bagi pasien, merugikan untuk anak itu sendiri karena nantinya bukan hanya untuk anak tapi untuk ibunya nanti akan lecet ya untuk dalam pemberian ASI puting susu dari orang tua, dan nutrisi lain-lain yang nantinya hanya melalui ASI akan sangat terbatas untuk diterima ya, untuk diberikan kepada anak kita ini atau bayi yang sudah ada gigi. Tapi biasanya gigi yang keluar di saat itu disebutkan dinamakan natal teeth. Natal teeth ini biasanya agak goyang, tidak terlalu kuat, dan sangat jarang terjadi pokoknya sih kalau kondisi ini. Baik, bagaimana dengan anak yang tumbuh gigi bungsu belum pada waktunya? Apakah harus dicabut atau apa ada perawatan lainnya, dokter? Gigi bungsu, mengenai gigi bungsu, biasanya gigi bungsu ini dia tumbuh di usia 17 tahun ke atas ya. Dan ketika dia tidak memiliki ruang, gigi bungsu ini tidak akan tumbuh dan tidak akan berfungsi seperti gigi geraham yang lain. Dan kalau masalah harus dicabut, ya kita harus melihat kira-kira gigi ini kondisinya keluar atau tidak. Dan kita harus lihat juga apakah gigi ini mempengaruhi gigi yang di sampingnya atau tidak. Pertama, kalau dia mempengaruhi atau tidak, kita bisa lihat dari foto ronsen. Foto ronsen apakah dia menyebabkan cyst atau ada masalah ke gigi di sampingnya. Kemudian kalau dia numbuhnya tidak sempurna, apakah dia menyebabkan sakit pada pasien, pada anak atau pada kita merasa gigi ini, karena ketika gigi bungsu ini tumbuh dan kondisinya tidak sempurna, ini dinamakan impaksi. Impaksi gigi ini sudah sebaiknya dicabut. Kalau memang pasien ini masih ragu, ya dia harus mempertimbangkan kira-kira kondisi gigi ini mengganggu saya atau tidak gitu. Kalau dia ini nggak mengganggu, oh iya nggak, tidak ada rasa sakit yang dia rasakan. Tapi ketika diambil ronsen, dia lihat ternyata ada masalah di bawah. Ini gigi harus dicabut. Ya ini gigi impaksi ini memang harus dicabut. Satu kondisi ketika dia nggak dicabut yaitu ketika dia tidak menyebabkan sakit pada kita, kemudian dia tidak mengganggu gigi yang ada di depannya. Biasanya gigi impaksi ini dia mengganggu gigi di depannya atau dia menyebabkan sakit. Dan kemudian kalau dia bolong, ini sangat susah bagi dokter untuk melakukan tambelan atau perawatan karena kondisi kan kita bukan mulut ya. Gigi bungsu biasanya paling belakang ya. Bagaimana akses dari dokter dan visibilitas dari dokter untuk melakukan perawatan untuk gigi itu sangat bervariasi dan sangat tergantung dari pasiennya dan sangat tergantung dari dokternya.
tapi pada umumnya tidak dianjurkan dan sebaiknya dicabut. Apalagi sudah tidak bisa digunakan untuk proses pengunyahan. Baik dokter, sekarang kita akan masuk pada mitos dan fakta ya dokter. Mitos atau fakta, penggunaan pasta gigi berfluoride pada bayi tidak dianjurkan sama sekali. Bagaimana dokter? Tidak dianjurkan. Ini mitos. Mitos. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu mitos atau fakta tumbuh gigi tidak menyebabkan demam. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Baik dokter. Dan sahabat live yang menyaksikan, luar biasa sangat menarik pembahasan kita. Namun sudah saatnya kita untuk menutup diskusi kita pada saat ini. Dan di akhir pembahasan kita, bolehkah saya minta dokter untuk memberikan sedikit closing statement? Kira-kira apa saja manfaat atau pesan yang paling penting untuk diingat bagi sahabat live sekalian? Dipersilakan. Sahabat live sekalian, closing statement dari saya, ya untuk masalah kesehatan gigi pada anak kita, sebaiknya sedari dini mungkin sudah dibiasakan untuk memeriksakan kesehatan gigi anak kita secara rutin untuk mengetahui tumbuh kembang giginya. Jadi sebaiknya ketika anak itu bertumbuh, kita konsultasikan ke dokter gigi agar dia juga dapat menumbuh rasa cinta dan tidak trauma, dan akhirnya orang tua juga dapat edukasi dari dokter, dan itu sangat membantu untuk kedepannya dalam pertumbuhan gigi anak tersebut. Baik, terima kasih dokter. Dan saat ini bisakah saya minta dokter untuk menutup diskusi kita dengan doa dokter? Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Sampai pada saat ini kami bisa kembali belajar, kembali mengenai bagaimana kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak kita. Mau berdoa Tuhan, biarlah apa yang telah kami dengarkan, kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami, kepada anak-anak kami, agar kami semua, pemirsa, kami dapat bertumbuh dengan sehat, dan menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ke semua orang dengan sehat dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati tim yang ada, dan juga masing-masing kami yang telah mendengarkan. Dalam nama Yesus kami minta semuanya ini. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada dokter yang sudah menjelaskan dengan sangat baik topik kita pada episode ini. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawab. Dan saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di hari ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung saja share video ini kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Jangan lupa tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Dan jangan melewatkan episode live selanjutnya. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.